sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Agustinus Boka, bayangkan sedang berlayar di atas laut, tiba-tiba tubuh mendadak lemas. Itulah yang dialami Pak Boka, seorang nakoda kapal saat serangan stroke menghantamnya di atas kapal. Mulut mencong, bicara tidak bisa, tangan kanan, kaki kanan tidak bisa diangkat, tidak bisa melangkah, berat sekali. Di sini darah tersumbat sebelah kiri, 2 titik. Kedua masalah penyebab stroke itu sudah diketahuinya sejak lama. Meski begitu, kini Pak Boka sudah belajar dari kesalahan dan kesehatannya kini sudah jauh membaik. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidi dan juga ada Mbak Preti. Ya, kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, setiap orang tentu mendambakan masa pensiun yang tenang, yang bahagia, yang bisa menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Terbayangkan indahnya mengisi hari tua dengan jalan-jalan, traveling, olahraga, ibadah, lebih fokus ya. Dan juga bercengkrama bersama anak cucu. Ya kan, tapi apa jadinya ketika masa pensiun justru dihabiskan di atas ranjang karena terserang stroke. Kualitas hidup tentu akan menurun, bahkan nyawa pun bisa terancam. Nah, jadi pemirsa, jangan biarkan hari tua Anda direnggut oleh penyakit. Jaga kesehatan Anda sekarang juga agar masa pensiun bisa benar-benar dinikmati dengan sehat dan bahagia. Ya, ini yang sedang diusahakan oleh narasumber kami, pasangan suami istri yang saya lihat begitu kompak ya. Dan saya lihat cinta di antara mereka lah yang membuat Pak Boka bisa lebih cepat pemulihannya ya. Bersama kami ada Pak Boka dan istri tercinta Ibu Nurma. Bapak Ibu apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Bapak sehat Pak? Semangat Pak. Wah. Nahoda kapal soalnya semangatnya luar biasa ya. Hanya orang-orang yang punya fisik dan mental yang kuat yang bisa menjadi seorang nahoda kapal. Oke. Sekarang sudah pensiun Pak Boka. Pak Boka, kalau kami boleh tahu kesibukannya apa aja Pak? Jalan pagi, keliling hutan kayu. Jalan pagi, oke. Setiap hari ya Pak ya? Iya, setiap hari. Jadi ya. Bapak fokus buat penyembuhan ya Pak ya? Iya. Oke, nah kalau Ibu kesibukannya apa nih Bu? Mengurus rumah tangga sekarang. Ngurus Bapak berarti ya? Iya. Oke, baik. Ini kami yakin Bu Nurma ini adalah support system terbesar dari kesembuhannya Pak Boka ya. Boleh Bapak atau Ibu silahkan coba disapa putri-putrinya tadi kami lihat fotonya ya. Disapa ya keluarganya mungkin. Silahkan Bapak Ibu. Buat anak-anak berikan support untuk supaya sehat selalu. Dan juga untuk kawan-kawan harus berkenangan sehat. Oke, semangat. Waktu kejadian stroke itu di mana dan sedang apa nih Pak Boka? Saya di atas kapal. Pagi-pagi tiba-tiba kaki saya, tangan, mulut dan mencong ke kiri, ke tangan tidak bisa gerak dengan kaki. Pada perjalanan menuju Ambon baru dapat izin sandar sampai jam sore, jam 6. Baru langsung dibawa lari ke rumah sakit. Di tensi tinggi
kolesterol dan tinggi. Jadi semuanya kesehatan diperiksa. Dirawat di rumah sakit rumah ya Pak? sakit. Berapa lama Pak? 1 bulan. 1 bulan. Ya, Sendirian Pak saat itu? sendiri Enggak, baru 1 hari sendiri saya langsung ke sana. ibu. Oke, apa Bu yang ada di benak Ibu, di pikiran Ibu, Bu, ketika mendengar kabar Bapak kena stroke? Saya dapat informasi telepon langsung dari chief engineer. Ibu, ini Bapak stroke. Saya langsung pesan tiket, ada. Saya langsung berangkat malam itu juga, nyampe di sana. Saya lihat kondisi suami saya kayak bukan manusiawi ya. Dia kayak, aduh gimana gitu, Sedih ya? nih penyok, Ngeces gitu ya. ngeces, kayak gimana, aduh udah nggak bisa bergerak. Kayaknya sedih banget lah waktu itu. Nah, sebelumnya Bapak tahu ada tensi tinggi, ada kolesterol tinggi. Saya periksa mau kerja, tensi 150 per 80. Oke, tensinya 140 per 80. Kolesterolnya Pak? Kolesterolnya 250. Tinggi. Ya, sempat dapat terapi, diberikan obat untuk mengendalikan Dikasih tensinya. obat. Diminum, Pak. Ya, sekali-sekali. Oke, berarti Pak Boka sebenarnya sebelumnya sudah tahu ya ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, tapi minum obatnya nggak rutin. Akhirnya pada tahun 2020 ya betul mengalami serangan stroke di atas kapal. Baik. Waduh. Iya. Pak Boka, yang paling berat setelah terkena serangan stroke ini apa sih Pak? Susah ngomong, susah beraktivitas. Ya, Semua mesti dibantu. semua kalau beraktivitas dibantu, Iya. makan dibantu. Maaf nih Bu, biasanya mereka yang terkena stroke ini suka lebih emosional Bu. Suka marah-marah gitu loh. Kadang nggak bisa mengontrol emosi, tiba-tiba tertawa. Apakah Bapak seperti itu? Tertawa sih enggak, Marah iya? marah iya. Ibu kena marah? Oh sering. Ini tongkat saya berapa kali kelempar Ya tongkat. ampun. Tentu ini sebetulnya Bapak pun nggak pengen Iya, sebetulnya. iya, Cuma iya. emang nggak bisa ngontrol Iya. emosi itu. Itu Gitu pengaruh ya. dari sarafnya kata anak Iya, saya iya, seperti itu. Iya. Pak Boka tidak tinggal diam. Sudah menggunakan teknologi laser karena ingin kembali pulih. Pak Boka, setelah pakai laser, apa nih manfaat yang Bapak rasakan? Manfaatnya Banyak. banyak, bisa jalan-jalan, bangun pagi juga segar, bisa berolahraga sedikit. Kalau Ibu di rumah melihat perubahan apa yang Bapak alami setelah menggunakan laser, Bu? Pergerakannya dia sudah mandiri, mandi sudah bisa mandiri, itu yang lebih baik ya. Makan saya siapin itu di meja makan, dia udah bisa makan sendiri. Kadang dia bisa cuci piring sendiri. luar biasa. Iya, saya bilang nggak usah dicuci piring, nanti takut Hebat. pecah. Tapi dia, saya harus bisa, harus latih katanya. Ya sudah, yang penting jangan sampai pecah, saya bilang. Itu, dan saya juga sendiri pakai laser ini sangat baik manfaatnya karena saya alergi obat banyak, jadi saya kalau umpama rada pusing-pusing, pegel-pegel, saya langsung pakai itu setengah jam. Tadi di awal waktu kita bicara masalah tekanan darah dan kolesterol ya. Tadi kan Bapak datang ke rumah sakit di Ambon, kemudian diperiksa. Tekanan darahnya berapa waktu itu, Pak? 160, 160. Kolesterolnya, Pak? 270. Iya. Kemudian setelah Bapak menggunakan teknologi laser, bagaimana dengan tekanan darah dan kolesterolnya? Turun, Sudah baik. sudah bagus, sudah 120 Iya. per 80. Kolesterolnya? Kolesterolnya turun, sudah 140. Oke, bagus. Bagus. Berarti dari hasil pemeriksaannya untuk kolesterol dan tensi sudah terkendali ya Pak ya? Iya. Nah sekarang saya ingin lihat nih bagaimana pergerakannya. Dulu pada saat terserang stroke berarti nggak bisa gerak sama sekali ya Iya. Pak ya?
Kalau sekarang boleh saya lihat tangannya? Tangannya, Pak. Oke. Oh. Karena sudah cuma Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa sama sekali ya. Sama sekali nggak bisa Sama diangkat. sekali. Yes. Bisa Jalannya berdiri, jalan bisa pelan-pelan Berdiri aja, Pak. sendiri bisa. Oh, bisa. Bisa berdiri sendiri. Jangan Oke, pegang. oke, Pak. Dia, pegang. malah dia saya nggak pegangin dia, harus berdiri Oke. sendiri. Cukup, Pak, cukup, Pak. Ya, boleh kembali lagi, Pak. Cukup, kembali lagi. Iya. Ya, jadi teknologi laser adalah teknologi yang menggunakan low level laser terapi. Jadi di dunia medis ini ada penggunaan teknologi laser, ada yang high, ada yang medium, dan low. Yang low ini kita gunakan untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan di pergelangan tangan kiri pemirsa, kemudian dia akan menembus area permukaan kulit kita dan menyasar ke pembuluh darah. Ya, di tangan kiri ini ada di tangan kita di pergelangan tangan ini ada 2 pembuluh darah besar di sana dan kemudian akan tembus. Kemudian dia akan membuat kualitas dinding pembuluh darahnya lebih baik dengan apa? Dengan mengoptimalkan kembali kerja daripada atau fungsi dari nitric oxide. Ya, jadi kalau pembuluh darah itu kan ada di seluruh tubuh kita dan ini dia ada lapisannya yang kita sebut dengan nitric oxide yang membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, lebih elastis. Dengan begitu maka harapannya tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik. Tapi dengan usia yang bertambah, dengan pola hidup yang tidak sehat, maka dinding pembuluh darah tadi akan menjadi lebih kaku karena kadar nitric oxide-nya menurun. Nah, kadar nitric oxide yang menurun ini akan mengikuti atau diikuti dengan bertambahnya usia. Nah, dengan begitu maka risiko adanya masalah pada pembuluh darah di otak, pembuluh darah di jantung, pembuluh darah di ginjal ini sangat terganggu kalau kadar nitric oxide-nya menurun. Teknologi laser akan meningkatkan kembali kadar nitric oxide tersebut dan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih baik lagi. Sehingga kerja jantung akan menjadi lebih baik, risiko untuk jadi stroke-nya juga akan lebih menurun, kemudian metabolisme sel-sel di tubuh kita akan menjadi lebih baik karena aliran darah lebih lancar. Sel-sel di tubuh kita mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Jadi teknologi laser ini ada ekstensi atau yang kita sebut dengan intranasal ini menjadi satu kesatuan pemirsa. Pada dasarnya adalah kalau kita ingin pulih dari stroke, anggap ini adalah perjalanan yang panjang, seperti lari maraton. Tapi harus tetap dicicil sedikit demi sedikit setiap hari. Penggunaan secara rutin bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik. Mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, dan juga sinusitis. Tapi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kalau bisa mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Karena stroke itu adalah penyakit yang sangat berat. Kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, Pak Boka sudah merasakan manfaat dari AccuLaser. Ya, stroke-nya terjadi karena penyebabnya adalah hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Setelah menggunakan laser, 2 faktor resiko tadi sudah terkendali. Artinya, Pak Boka sudah menurunkan resiko terkena serangan stroke yang berulang. Ya, jadi buat pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan manfaat yang sama, ayo lakukan apa yang Pak Boka lakukan, menggunakan teknologi laser. Nah, yang saya gunakan, yang Pak Boka gunakan juga adalah AccuLaser nih. Ini namanya AccuLaser ya. Pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Ini bisa kita gunakan sebagai upaya pencegahan penyakit dan juga membantu mengendalikan angka yang tadi saya sebutkan. Kolesterol, tensi, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin harapannya bisa mencegah dari komplikasi atau komplikasi yang berulang seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser ini dari Gogomol pemirsa, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah banyak yang merasakan manfaatnya dan sekarang waktunya Anda juga untuk merasakan manfaatnya. Jadi pemirsa jangan tunda lagi, ayo konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor telepon yang ada di layar TV. Ya hubungi sekarang juga, atau boleh dicatat dulu, foto dulu silahkan, tapi pastikan sudah sesuai. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu adalah produk yang resmi dan bergaransi yang bisa Anda dapatkan hanya di Gogomol. Ingat ya pemirsa, Gogomol ini tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau boleh Anda juga langsung kunjungi cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa jaga kesehatan, jauh-jauh kita dari yang namanya stroke, gunakan AccuLaser. Ya, mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan?
keceriaan, atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Fakta berbicara pemirsa. Nih, pemeriksaan fungsi otak sebaiknya dilakukan ya dimulai dari usia 35 tahun. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung mengambil tindakan yang tepat gitu. Bukan begitu Mbak Preti? Ya betul sekali. Banyak orang yang mengira bahwa pemeriksaan fungsi otak ini hanya dibutuhkan oleh lansia yang sudah mengalami kepikunan. Padahal sebenarnya bisa dimulai sejak dari usia 35 tahun. Karena dari sejak usia 35 tahun biasanya sudah terjadi penurunan fungsi memori jangka pendek, fungsi berpikir secara bertahap tanpa Anda sadari. Nah, ada beberapa tes sederhana yang bisa dilakukan sebagai bentuk deteksi dini. Contohnya mungkin pernah sebelumnya dibahas tes Luria. Nah, yang hari ini saya bagikan adalah, dan bisa kita ikuti secara bersama-sama, merupakan tes membolak-balikan tangan dengan cepat pada satu sisi. Kita mulai dulu dari sisi kanan. Contohnya kita tadahkan telapak tangan kiri kita, lalu kita membolak-balikan telapak tangan kanan kita secara cepat. Biasanya masih lancar ya pemirsa, karena tangan kanan ini merupakan sisi yang dominan pada sebagian besar orang. Lalu bagaimana dengan sisi kiri? Nah, kita coba nih, misalkan sebanyak 10 hitungan. Nah, kalau misalkan ternyata ada perbedaan, contoh satu sisinya lebih lambat, atau misalkan ada hambatan, atau bahkan mungkin pada sisi yang dominan pun terjadi gangguan, maka sebaiknya Anda cek ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena betul sekali yang tadi Kang Ronald sampaikan, kalau misalkan ternyata ada gangguan fungsi otak yang diketahui secara dini, maka pengobatannya pasti lebih mudah dan juga lebih murah. Pak Boka ini mengalami kesulitan bicara berapa lama Pak? Nggak bisa bicara sama sekali? 2 tahun. 2 tahun? Ibu bagaimana memahami komunikasi yang Bapak lakukan? Karena sering saya kadang nggak mengerti, jadi dia muncul emosi. Jadi kita ini sering nggak nyambung komunikasi. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi stres, dia stres, aku juga stres. Pak, apa yang membuat Bapak sampai harus tensi tinggi, kolesterol tinggi, sehingga harus terkena stroke Pak? Kebiasaan apa kira-kira Pak zaman dulu tuh Pak? Pola makan. Pola makan. Makan durian. Makan tidak terkontrol. Santan Terus, hampir setiap hari ya. Sampai banyak-banyak. Ibu tahu Bu, nggak dijaga Bapak tuh makannya? Ya, akibatnya seperti itu. Dia dulu gendut. Orang kerja di kapal, tidurnya gimana Pak? Cukup nggak Pak? 6 jam sudah paling lama itu. 6 jam itu sudah paling lama tidurnya. Kalau di kapal, Bapak kan banyak kerja di kapal nih ya. Ada waktu buat berolahraga nggak sih Pak? Waktu mau naik kapal saja. Jadi berarti nggak rutin dong? Tidak rutin. Menjamin keselamatan kru kapal juga pasti tingkat stresnya tinggi ya Pak? Pasti. Sekarang Pak Boka fokus untuk pemulihan, dibantu sama Ibu yang setia nih Bu Nurma ya. Ini kebiasaan kalian menggunakan laser sehari berapa kali nih Bapak sama Ibu nih? Kalau saya pagi
sama sore. Pagi dan sore. Berapa lama biasa pakainya, Pak? 60 menit? 60, ya. Kalau Ibu kan pakai juga ya? Pakai. Ibu pakainya berapa lama? Berapa kali? Saya setengah jam aja. 30 menit, berapa kali sehari? Saya kadang 3 kali. Kalau umpama badan nggak enak, saya pakai 3 kali, pagi, siang, sore. Karena itu penolong banget, membantu saya. Karena saya makan obat nggak bisa. Jadi lebih baik saya pakai dokter laser. Karena banyak alergi obat itu ya, Bu ya? Banyak alergi obat. Baik. Nah, teknologi laser ini berperan untuk membantu kerja daripada dapur energi yang ada dalam tubuh kita, yang kita sebut dengan mitokondria. Jadi kalau pemirsa menggunakan teknologi laser, ya digunakan di pergelangan tangan kiri, nanti low level laser terapinya ini akan mengoptimalkan juga dapur energi yang ada dalam setiap sel di tubuh kita, yang kita sebut dengan mitokondria. Mitokondria ini akan memanfaatkan kolesterol, gula darah, apa yang kita konsumsi melalui kita makan sehari-hari tadi, ini akan dirubah menjadi energi. Dengan begitu maka kadar kolesterol dan gula darah yang ada dalam aliran darah tubuh kita ini akan terkendali kadarnya karena akan dibakar dengan efektif oleh dapur energi tadi, dirubah menjadi energi. Ya, kolesterol, gula darah yang terkendali dan energi kita juga akan meningkat. Jadi mulai dari sekarang terapkan pola hidup sehat, mulai dari pola makannya, olahraganya, istirahatnya, kemudian juga faktor stresnya, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser mulai dari sekarang. Jadi teknologi laser ini ada satu kesatuan, digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, dimasukkan ke dalam rongga hidung, dan juga bersinergis dengan teknologi NMES yang berguna untuk menjaga kesehatan saraf dan otot. Kita bahas satu persatu. Penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan sebelah kiri ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sehingga faktor penyebab komplikasi berulang ini bisa dikendalikan. Lalu penggunaan intranasal adalah untuk menjaga kesehatan pembuluh darah di otak agar pulih dengan lebih baik. Dan selanjutnya adalah sinergis dengan teknologi NMES yang bisa digunakan pada otot-otot yang mengalami kelemahan maupun kekakuan. Contohnya kalau misalnya Pak Boka itu kan terganggunya di sisi kanan. Ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan pada lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah. Manfaat lebih jauhnya lagi adalah teknologi NMES ini nanti akan membantu proses pergerakan ke arah yang lebih baik. Jadi saraf dan otot ini dikuatkan untuk bisa dilatih secara maksimal. Jadi kalau pemirsa yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat bahwa stroke ini bukan akhir dari segalanya. Selalu ada harapan. Pastikan Anda upayakan semaksimal mungkin. Teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES yang sudah menjadi satu kesatuan bisa membantu Anda meraih pemulihan secara optimal. Kawan-kawan yang belum sehat, kalau mau pingin sehat, pergunakan teknologi laser supaya hidup sehat terus sampai umur panjang. Buat teman-teman kita sudah ada grup lansia, boleh kita pergunakan sebelum kena stroke, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita alangkah baiknya kita mempergunakan laser ini untuk mendukung kesehatan kita supaya tidak terjadi stroke. Itu lebih bagus, dan pola makan hidup yang sehat. Iya, semangat Ibu dan Bapak. Nah, AccuLaser yang digunakan oleh saya, oleh Pak Boka ini adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit dan juga membantu mengendalikan angka gula darah, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah dari komplikasi atau komplikasi yang berulang. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, yang perlu diingat pemirsa, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, ya. Dan Gogomall ini adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan juga AccuLaser selama lebih dari 10 tahun. Nah, Gogomall ini sudah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Ingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi waspada ya jika Anda mendapatkan promo yang mengatasnamakan Gogomall. Atau boleh silakan Anda dapatkan produknya dengan cara mengunjungi langsung cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, memang usia tidak bisa kita prediksi.
Tapi usia panjang bisa kita rencanakan dengan cara kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak mulai hari ini. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan memilih menggunakan AccuLaser ataupun dokter laser. Jadi pemirsa, jangan tunda lagi, konsultasikan segera masalah kesehatan Anda karena ada loh solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga ya. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Yuk semuanya, semangat hidup sehat! Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga. Akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV.